Kalau pemimpin yang namanya bupati ini kalau kerjasama dengan DPR yang bagus, maka masyarakat senang karena itu antara lain ya, antara lain harus kerjasama secara baik dengan DPR sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat itu bisa terkabulkan. Tapi kalau kita dengan DPR juga bergeser terus, setiap kali kita sidang kita harus ya adu mulut, mau hampir-hampir mau berkelahi, berpukul. Nah, itu kan itu tidak ada rasa, tapi itu masyarakat ada langsung nonton. Saudara pemirsa pencinta isu rakyat dimanapun saat ini Anda berada, terkait dengan gerakan pembangunan sebagaimana yang dibahas selama ini bahwa pembangunan itu harus diangkat mulai dari akar rumput atau pembangunan dari desa. Untuk itu saat ini juga saya berada di Kabupaten Timur Tengah Utara dan hadir akan berbicara langsung terkait dengan bagaimana strategi untuk membangun pola-pola kehidupan yang sangat kering akan dirasakan oleh masyarakat. Salah satu kandidat bupati yang akan siap memberikan penjelasan publik terkait bagaimana akan hidup bersama masyarakat paket desa sejahtera akan siap pagi ini memberikan penjelasan terkait dengan hal-hal yang perlu diketahui oleh publik. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi. Ya, sebagaimana kita tahu bahwa memang terkait dengan pembangunan mulai dari tingkat pusat hingga ke desa ini adalah satu rentetan panjang yang tidak pernah putus. Kalau ketika itu terjadi ada koslet atau bagaimana, pasti akan hampatannya luar biasa dan tidak akan sembuh. Bapak maju sebagai calon bupati di daerah ini, urutan nomor ketiga, dan state line yang dibangun yaitu desa sejahtera. Tentu punya konsep-konsep dasar untuk memberikan penjelasan terkait dengan publik bagaimana desa di seluruh TTU harus tampil sejahtera. Terkait dengan itu, suara Bapak pasti saya berikan kesempatan untuk memberikan informasi dari saya. Silakan. Ya, jadi baik. Terima kasih. Jadi saya David Juandi dengan visualisasi calon bupati dan wakil bupati untuk periode 2020-2024. Ya, saya bersama beliau berpasangan. Yang tagline kami itu adalah desa sejahtera. Dan kami dua ini berasal dari birokrat. Birokrat tulen ya. Tulen ya. Selama pengabdian kami di pegawai itu, kami kurang lebih itu Bayus 33 tahun, saya juga kami dua komitmen, kami dua ya, berpasangan untuk menggantikan bupati sekarang Bapak Revolusi Senades yang pada bulan Februari 2021 ini sudah berakhir masa jabatan. Dan kami punya tagline paket ini namanya desa sejahtera, itu ada di punya pengertiannya bahwa desa sejahtera itu kami ambil sebagai tagline karena kami punya program pertama itu adalah bagaimana desa itu harus kita benahi secara baik untuk desa itu bisa sejahtera. Dalam arti desa itu pertama harus punya air yang banyak. Karena seluruh TTU desa di Kabupaten TTU ini hampir sebagian besar itu mengalami kesulitan air. Karena air ini peran penting. Kalau ada air bisa kita pakai untuk air minum, air mandi, untuk masak, untuk tanaman itu baik tanaman sayur-sayuran, tanaman pertanian, tanaman perkebunan, untuk air bisa ternak dan lain sebagainya. Karena air itu sangat penting. Di dalam desa sejahtera itu air itu sangat penting, maka yang perlu ditata lagi itu adalah bagaimana rumah masyarakat itu. Setelah air ada berarti rumah itu harus sehat.
rumah layak huni harus bagus, harus bagus. Itu yang merupakan program kami juga. Rumah itu harus bagus dan kita punya program untuk bagaimana caranya yang masyarakat tidak punya rumah yang tidak layak huni, kita punya program untuk memberikan bantuan. Setelah rumah layak huni, ya yang berikut itu adalah bagaimana masyarakat itu bisa meningkatkan pendapatan itu dari segi pertanian, lahan kering, lahan basah, peternakan, dan perikanan. Jadi pertanian lahan kering juga kita pemerintah ada perhatian, terutama terhadap air. Air itu kita harus pengadaan itu baik dalam bentuk sumur bor atau cek dam atau embung, itu harus kita lakukan. Pemerintah harus cari uang untuk bagaimana caranya, harus ada itu sarana prasarana air dalam bentuk cek dam atau sumur bor atau embung, supaya bisa membantu masyarakat bisa mengairi daerah yang pertanian lahan kering. Demikian pun lahan basah. Lahan basah itu seperti sawah, juga pemerintah harus perhatikan memperbaiki ya bendungan, irigasi, air dalam bentuk sumur bor, embung, cek dam, sehingga ketika air hujan ini kalau memang tidak mencukupi, maka yang saya katakan ini bisa membantu masyarakat. Dan setelah di desa itu kalau sudah ada persiapan air yang bagus, maka kita lihat TTU ini kan hampir sebagian besar daerah ini cocok untuk daerah peternakan. Kenapa kita tidak membantu atau memprogramkan ternak yang bagus, membangun ternak yang bagus? Jadi TTU lumbung ternak. Kenapa tidak seperti begitu? Dan kita kalau begitu kita bantu itu masyarakat itu harus ternak supaya kita awasi. Nanti saya yakin kalau yang saya katakan, kalau air bagus, pertanian lahan basah bagus, lahan kering bagus, rumah bagus, ternak bagus, kita mau apa lagi? Dan ini pekerjaan ini bupati nanti kita kalau terpilih pasti kita tidur di desa untuk kita mau lihat TTU ini bisa berubah atau tidak dengan beberapa program yang saya katakan. Demikian pun selain itu tentunya ya jalan, jembatan di Kabupaten TTU ini yang belum diperbaiki atau masih ada yang belum sempat diperbaiki oleh Bapak Raim, kita akan harus perbaiki jalan, jembatan. Pembangunan berkelanjutan. Ya, demikian pun dari segi pendidikan juga kita tetap memperhatikan. Bila perlu anak-anak kita yang tamat SMA kan punya prestasi yang bagus, kenapa pemerintah tidak ada perhatian untuk memberikan bantuan supaya dia lanjut di S1 atau S2 dengan catatan bahwa 10 tahun 15 tahun yang akan datang pasti kalau kita bikin begini pasti daerah kita TTU ini akan kaya akan anak yang pintar. Dokter saja di sini TTU ini jarang sekali karena kurang ada perhatian dari pemerintah, harus kita perhatikan. Demikian pun kesehatan juga pemerintah akan memperhatikan. Kita punya rumah sakit di TTU ini di Kefemnan ini saya rasa ketinggalan jauh sama sekali. Jadi sarana prasarana kesehatan baik tenaga maupun gedung, fasilitasi kesehatan pasti kita juga akan perhatikan. Demikian punya penataan birokrat ya, yang sekarang pola pemerintah yang sekarang berlangsung di Kabupaten itu saya lihat sudah tidak terlalu bagus lagi karena semua itu yang terakhir itu hampir semua jabatan itu PLT semua. Tidak ada yang definitif. Karena ini pasti tanggung jawab terhadap pekerjaan itu pasti setengah-setengah saja. Semua itu pasti harus
dijalankan oleh pimpinan definitif. Ada ruang yang dibatasi. Demikian pun selain itu kita juga ya ibu kota tempat-tempat ya seperti ibu kota kabupaten ini juga perlu dibenahi sehingga ada beda dengan kabupaten-kabupaten lain karena dari dulu nih ibu kota kabupaten Titui Kesunano ini wajahnya seperti itu tidak terlalu berubah gitu. Orang mau dari Kupang mau ke mana ke Atambus sudah sampai di Keven juga dia masih tanya bilang itu Keven tidak sampai atau belum karena wajahnya tidak ada nampak. Jadi itu beberapa program kita karena kita ini backline kita itu adalah desa sejahtera maka kita harus buat seperti itu. Program itu seperti itu. Tentunya grand design yang sudah Bapak mereka bangun kan ada mata rantai ya, ada titik sinkronisasi yang mana satu dengan yang lain tidak bisa putus di sana. Tadi juga saya dapat informasi dari Bapak bahwa dari sisi ASN ini kan dari sisi ASN sementara untuk Kabupaten Titui ini sementara dipandang bahwa ada semacam ada hal yang tidak harmonis di sana. Ini pandangan Bapak ini ya latar belakangnya kan seorang birokrat ya. Kan pasti tak persis tentang pertimbangan dan kehidupan di situ. Suara seperti jadi baik kalau pola pemerintahan yang harus dilaksanakan itu menempatkan seseorang ASN bisa jabatan itu harus benar-benar berdasarkan ilmunya ya, tidak harus berdasarkan ya suka dan tidak suka. Ada disposisi batinnya, pendekatan lain. Kalau itu yang kita lakukan, maka pola pemerintah di sini bisa berjalan. Kalau umpama dia punya basic ilmunya, bukan ilmu kesehatan, terus dia menjadi kepala dinas kesehatan, maka apa yang dia harus lakukan? Ini contoh saja. Contoh nyata. Jangan sampai seseorang ditempatkan di satu jabatan itu berdasarkan mungkin ya pendukung saya kan atau ada faktor X-nya. Tapi ditempatkan orang itu harus benar-benar berdasarkan ilmu yang dimiliki. Ada potensi dan kemampuan. Itu antara lain seperti begitu. Antara lain seperti begitu sehingga maksimal seorang pimpinan itu untuk mengelola satu dinas itu tidak terlalu bagus. Tidak terlalu bagus. Lalu tentunya Bapak kalau ketika terpilih menjadi bupati punya komitmen untuk itu, pembenahan khususnya untuk reformasi birokrasi di TTU, khusus untuk ASN. Itu jelas. Pertama, program kami antara lain itu juga yang harus kami benahi. Yang kita benahi itu artinya yang sesuai dengan ilmu. Kalau memang orang itu dia ilmunya pemerintahan, kenapa? Dan kita tidak pandang bulu bahwa dia dari mana wilayah. Yang penting dia punya kemampuan, persyaratan yang sudah memenuhi syarat, baru kita tempatkan dia untuk satu jabatan tertentu. Itu tujuan kami sehingga pola pemerintahan di Kabupaten Titui ini harus benar-benar berjalan sesuai apa yang diharapkan, sesuai dengan aturan. Lalu dari pantauan kita bahwa paket desa sejahtera ini dari sisi figurnya Bapak mereka ini kan punya potensi yang luar biasa. Bukan saya mau melakukan perbandingan dengan paket-paket lain, tetapi Bapak mereka ini punya tanggung jawab dan kewenangan untuk membangun daerah ini secara utuh. Ya, wakilnya itu adalah seorang ASN yang mencapai sampai eselon 1 ya, sampai dia berkarya di tingkat pusat. Lalu Bapak juga eselon 2 yang sampai punya kiprah yang luar biasa. Ya, itu terukur. Untuk itu tentunya program-program beliau yang akan dilanjutkan itu juga harus berakar dari rakyat dan harus cara untuk aksennya di lapangan itu harus pantauan Bapak langsung selama berkarya di daerah ini, khususnya di masa kampanye ini, antusias masyarakat seperti apa? Ya, jadi memang masyarakat sekarang itu sebagian besar itu menginginkan kalau bisa pimpinan wilayah atau bupati yang akan datang ini atau
Bupati periode 2020-2024 untuk Kabupaten Tetelu baru bisa orang dari birokrat dulu. Karena orang birokrat, apalagi orang birokrat yang seperti kami dua, yang punya pengalaman yang cukup banyak, supaya ya mungkin ada perubahan dulu untuk Kabupaten Tetelu ini, karena orang sekarang memang benar-benar simpatinya kepada orang birokrat. Sehingga selama kami berkampanye, kami bersosialisasi diri dari desa, kecamatan, di seluruh Kabupaten Tetelu, simpatinya terlalu luar biasa. Luar biasa. Banyak pegawai itu juga simpatik dengan kita sekarang, yang pakai desa sejahtera. Tetapi pegawai ini kan juga takut. Pegawai ini juga takut untuk terjun langsung pada satu paket. Ya. Tetapi kalau pada paket lain, pegawai tidak takut. Tahu sendiri toh. Ya. Kalau paket lain, macam kita pegawai masih takut, tapi paket lain pegawai tidak takut. Kita tidak tahu pikiran pegawai itu seperti apa, tetapi ini jelas seperti begitu. Ya. Sehingga selama kami berkampanye, bersosialisasi diri, yang sudah kita lakukan selama ini, antusias masyarakat itu memang luar biasa. Saya beberapa kali di beberapa tempat itu ada yang Pengalungan, Likurai, itu jemput kita. Ini pertanda bahwa memang masyarakat mau ada perubahan pimpinan. Ya, ada pembaharuan untuk titik ini. Ya. Dan ini satu kerinduan luar biasa dari masyarakat ya. Ya. Bagaimana mereka ini lakukan perbandingan selama tahun ke tahun dan saatnya untuk titik berbuat. Tentunya ada pesan khusus, pesan tambahan untuk saran publik kepada masyarakat bahwa cara memilih yang baik dan tepat seperti ini. Jadi baik. Untuk itu maka saya dalam pesan-pesan ini saya ingin memberitahukan kepada masyarakat TTU dalam pilkada kali ini, pilihlah pemimpin yang baik supaya bisa membawa masyarakat ini ke hal-hal yang lebih bagus lagi. Jangan kita pilih pemimpin seperti kucing dalam karung. Lihat apakah pemimpin itu pengalaman atau tidak. Selama ini yang calon-calon yang mau jadi calon bupati kali ini, coba cari tahu pengalaman. Jangan sampai pengalaman itu tidak ada, terus dia paksa untuk jadi pemimpin, akhirnya ya tentunya tidak terlalu bagus. Maka itu pilihlah pemimpin yang baik. Pertama harus bersatu untuk membangun itu. Jangan sampai pemimpin itu, kita dengan pemimpin itu, kalau bupati itu kan dia juga partner kerja itu adalah DPR. Kalau pemimpin yang namanya bupati ini kalau kerjasama dengan DPR yang bagus, maka masyarakat senang, karena itu antara lain harus kerjasama secara baik dengan DPR sehingga apa yang diinginkan oleh masyarakat ini bisa terkabulkan. Tapi kalau kita dengan DPR juga bergeser terus, setiap kali kita sidang kita harus adu mulut, mau hampir-hampir mau berkelahi, berpukul. Nah, itu kan kita tidak ada rasa, tapi itu masyarakat ada langsung nonton itu. Nah, ini bagaimana dengan masyarakat kecil? Masyarakat kecil yang mengikuti sudah bertindak seperti itu, apalagi masyarakat kecil. Demikian pun kita jadi pemimpin di TTU ini kan kita dipilih jadi pemimpin ini kita dipilih. Terutama kita jadi bupati ini kan ada unsur-unsur banyak yang ada di dalam sini. Perlu kita dengar juga, jangan kita berbuat itu karena kita punya pribadi, keinginan pribadi kita lakukan. Saya kasih contoh baru, banyak unsur dari Forkompimda, dari unsur agama memberikan saran masukan kepada kita punya pimpinan wilayah baru-baru ini pemerintah. Tapi kita tidak hiraukan itu. Sebagai seorang bupati tidak hiraukan. Tidak hiraukan itu. Coba kita duduk bersama untuk kita bahas. Kira-kira jangan sampai masukan yang dari
dari unsur-unsur ini, hampir semua, termasuk Bapak Uskup, Pastor, Pendeta, semua mau coba kita berembuk bersama. Apakah ini baik atau tidak? Baru kita ambil keputusan begitu. Jadi kita harus perlu banyak mendengar dari pihak-pihak, karena kita jadi bupati bukan kita sendiri yang memilih kita sendiri, tapi di antara itu banyak juga yang mendukung kita, baru kita jadi bupati. Saya pikir itu. Saudara pemirsa, tentunya dialog singkat terkait dengan bagaimana upaya untuk tampil menjadi seorang pemimpin yang baik, teladan, dan tentunya pola pikir, perkataan, dan perbuatan itu akan menjadi satu contoh kehidupan rakyat. Bapak kita sudah mengambil sikap yang pasti untuk maju sebagai seorang calon bupati. Tentunya masyarakat TTU akan menilai langsung bagaimana kondisi ini selama ini dari tahun ke tahun, dari periode ke periode. TTU seperti apa kami kembalikan hal penilaian diri itu kepada masyarakat. Pilihlah dengan hati nurani. Tentunya hati nurani itu akan menunjukkan tentang kehadiran Allah di sana. Siapa pemimpin yang sesungguhnya. Atas perhatian saya sampaikan terima kasih. Salam sehat.